Selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang terjadi di dalam kotak di meja kita itu? Nah, hari ini kita bakal jadi arsitek dadakan. Kita akan bongkar lapis demi lapis sebuah komputer untuk benar-benar ngerti gimana cara kerjanya. Dari cangkang luarnya sampai ke intinya. Oke, langsung aja ya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, lalu turun terus sampai ke inti dari sebuah komputer. Sebelum kita mulai membongkar, kita perlu dua kacamata khusus. Ini adalah dua cara pandang fundamental untuk melihat sistem komputer manapun. Oke, poin utamanya gini. Arsitektur itu soal apanya. Anggap aja ini kayak daftar perintah yang bisa dilihat sama programmer. Nah, organisasi itu soal bagaimananya. Ini adalah semua perangkat keras di balik layar, kabel, sirkuit sinyal yang benar-benar ngejalanin perintah itu. Makanya, program yang sama bisa banget jalan di dua komputer dengan jeroan yang beda total, asalkan arsitekturnya sama. Perbedaan ini krusial banget. Dan, selama pembahasan ini, kita bakal terus pakai dua pertanyaan ini. Pertama, bagian ini tugasnya ngapain sih? Alias fungsinya. Dan kedua, gimana cara dia nyambung ke yang lain? Alias strukturnya. Oke, sekarang kita masuk ke 4 pekerjaan paling dasar yang pasti dilakukan oleh setiap komputer. Mau itu superkomputer canggih atau bahkan jam tangan pintar Anda. Pada dasarnya, komputer cuma melakukan 4 hal. Pertama, pengolahan data. Ini saat komputer berpikir, ngitung, atau manipulasi data. Kedua, penyimpanan data. Dia harus bisa nyimpan data, baik sementara atau permanen. Ketiga, pergerakan data. Ini tugasnya mindahin informasi, misalnya pas kita download file atau ngeprint. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya adalah kontrol. Fungsi kontrol ini ibarat konduktor dalam sebuah orkestra. Coba bayangin deh, bagian pengolahan, penyimpanan, dan pergerakan data itu para musisinya. Tanpa konduktor yang ngasih aba-aba, yang ada cuma suara berantakan kan? Nah, si kontrol inilah yang mastiin semuanya berjalan berurutan dan tepat waktu. Ingat-ingat ya istilah konduktor ini, kita bakal ketemu dia lagi nanti. Baik, mari kita mulai proses pembedahan kita dari level yang paling atas, yang paling luar. Kita mulai dari level 0, pandangan dari jauh. Di level ini kita nggak peduli isinya apa. Komputer itu cuma sebuah kotak hitam. Yang penting buat kita cuma input dan outputnya aja. Apa yang masuk lewat keyboard, apa yang keluar ke monitor. Kita lihat dia sebagai satu unit tunggal. Tapi kan kita di sini bukan buat lihat kotaknya doang ya. Kita di sini mau bongkar isinya. Yuk, kita ambil obeng kita dan masuk satu level lebih dalam. Begitu kotaknya kebuka, kita langsung nemuin 4 pemain utama. Ada CPU atau Central Processing Unit, ini otaknya. Terus ada memori utama, anggap aja ini meja kerjanya. Ada I/O atau Input-Output, ini gerbangnya ke dunia luar, kayak keyboard dan monitor. Dan yang terakhir, ada interkoneksi sistem. Ini kayak jaringan jalan yang nyambungin mereka semua. Nah, ini pertanyaan penting. Gimana caranya komponen-komponen utama tadi saling ngobrol? Jawabannya adalah lewat bus system. Bayangin aja, ini kayak jalan tol super di dalam komputer. Ini adalah jalur listrik bersama yang dipakai bareng-bareng sama CPU, memori, dan I/O buat ngirim data dan sinyal kontrol bolak-balik. Jadi, daripada bikin jalan sendiri-sendiri, mereka semua pakai satu jalan tol utama yang sama. Efisien kan? Oke, sekarang kita zoom in lagi. Mari kita bedah si otaknya sistem, CPU. Sekarang kita udah ada di dalam otaknya nih. Di sini ada 3 bagian penting. Ada ALU atau unit aritmatika atau logika, ini kalkulator super cepatnya. Terus ada register, ini semacam kantong-kantong kecil buat nyimpen data yang lagi diproses saat itu juga super cepat. Dan yang ngatur mereka semua, tentu aja adalah unit control, si konduktor mininya CPU. Dan kita sampai di level pembedahan kita yang paling dalam. Kita perbesar lagi sampai ke jantungnya si konduktor yang dari tadi kita bicarakan. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ternyata, si konduktor alias unit control ini punya timnya sendiri. Ada logika pengurutan yang ngatur timing sinyal, ada juga register dan decoder yang tugasnya nerjemahin instruksi yang masuk. Ini benar-benar mesin di dalam mesin yang ngatur detak jantung dari setiap operasi di komputer. Oke, kita udah berhasil membongkar mesinnya sampai bagian terkecil. Sekarang yuk kita rangkai lagi semuanya dan lihat gimana mereka kerja bareng dalam satu alur yang mulus.
Pertanyaan puncaknya adalah gimana semua bagian ini kerjasama buat menyelesaikan satu tugas sederhana aja. Nah, cetak biru master ini ngegabungin semuanya. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, data dan instruksi masuk dari luar. Kedua, mereka lewat jalan tol bus system menuju memori utama. Ketiga, si otak, CPU, ngambil instruksi dari memori. Keempat, di dalam CPU, si konduktor alias unit control nerjemahin instruksi itu dan nyuruh ALU buat ngolah datanya. Kelima, hasilnya dikirim balik entah ke memori atau keluar lewat monitor. Seluruh tarian rumit ini diatur dengan sempurna oleh hierarki yang baru aja kita bongkar tadi. Jadi, seperti yang kita lihat, komputer itu bukan sekedar tumpukan komponen. Ini lebih mirip kayak mesin jam yang super rumit, di mana setiap roda giginya, sekecil apapun, harus bekerja selaras satu sama lain. Sebuah sistem di dalam sistem yang terintegrasi dengan sangat indah. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, komputer itu mesin yang sangat terintegrasi. Kedua, buat ngerti komputer, kita perlu 2 cara pandang. Sebagai arsitek yang lihat apanya, dan sebagai insinyur yang lihat bagaimananya. Dan ketiga, semua kerumitan ini bisa diatasi karena adanya hierarki yang cerdas, lapis demi lapis, dari gambaran besar sampai ke detail terkecil. Dan itulah tur singkat kita membongkar arsitektur komputer. Mudah-mudahan lain kali Anda ngetik email atau main game, Anda punya apresiasi baru terhadap tarian logika yang elegan di balik layar. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah melihat cetak biru ini, bagian mana dari dunia digital Anda yang akan Anda lihat dengan cara yang berbeda?